Aku ingin istri secantik bidadari. Entah, sudah berapa buah foto yang disodorkan kepada aku. Satu hal yang pasti, semuanya telah sukses aku tolak. Wanita-wanita itu memang berjilbab, tapi sayang, mereka tidak memenuhi kriteriaku. Kriteria utama dan paling penting yang tidak bisa ditolerir buat siapapun yang ingin menjadi pendamping hidupku kelak. Coba kalian pikir, mana mungkin aku sanggup menerima salah satu dari wanita-wanita di foto itu kalau mereka semuanya jelek. Minggu-minggu ini sudah banyak orang menawariku biodata, sesuatu yang belum familiar di telinga masyarakat Indonesia. Ya, aku mau menikah, tapi belum punya calon. Pacaran, itu dilarang. Apalagi aku sudah kadung terkenal sebagai aktivis dakwah Islam, baik semasa di SMA atau di kampus tempatku menimba ilmu sekarang. Pacaran adalah barang haram bagi orang semacam aku. Ikhwan terpelajar yang dicap memiliki kadar pengetahuan keislaman yang cukup. Jadilah selama ini aku tidak pernah pacaran, walau sesekali tergoda ingin mencobanya. Saat kutarakan keinginan menikah, barulah banyak orang antusias menyodoriku beragam biodata Ahwat beserta fotonya. Untuk kenalan dan proses penjajakan atau ta'aruf metode Islami untuk menikah. Gimana Mut? Ustadz Rizal bertanya dengan nada yang cukup serius. Kilat matanya mengemis jawaban. Sebenarnya aku tak ingin terkesan vulgar, tapi mau apa lagi? Aku memang sudah membuat keputusan dan akan mengatakannya langsung kepada Ustadz Rizal tentang nasib biodata yang beliau bawa untukku. Maaf Ustadz, gak cocok. Gak dipertimbangkan dulu. Kayaknya enggak deh Ustadz. Walau tersenyum tipis, aku tahu Ustadz Rizal sedikit banyak pasti kecewa dengan keputusanku. Sepengetahuanku, biodata ahwat-ahwat yang dia bawa adalah murid-murid binaan istrinya. Apalagi beliau sedari awal terus meyakinkanku bahwa wanita-wanita tersebut adalah ahwat-ahwat pilihan. Ahwat-ahwat yang memiliki pengetahuan Islam yang baik, bahkan mungkin lebih dari sekedar baik. Sekali lagi maaf Ustadz, nggak apa-apa Mut. Ustadz Rizal mengambil biodata dan foto yang tercecer di atas meja. Ingin aku bernafas lega dengan menyemburkan nafas sesak yang tertahan. Sejak setengah jam tadi, tegang. Aku takut tak bisa berkata tidak di depan Ustadz Rizal, lelaki yang sudah jadi guru mengajiku selama 6 tahun. Tapi syukurlah, aku sanggup. Aku tak bisa membayangkan harus menerima dengan paksa salah satu dari ahwat yang ditawarkan kepada aku. Memang sih, kalau aku lihat mereka semuanya rata-rata adalah tipikal ahwat ideal, soleha, aktif berorganisasi dan berdakwah, pemahaman yang syamil tentang Islam, dan of course, kapasitas diri yang mengagumkan, penuh potensi dan skill yang bisa diandalkan, ragam macam daya yang bisa diandalkan guna tegaknya Islam di muka bumi. Namun, walaupun mereka punya segala itu, tapi kalau mereka tidak cantik alias jelek, tidak mungkinlah aku terima. Sorry saja, aku benar-benar tak bisa menerima ahwat manapun, secanggih apapun, sealim apapun, selama muka mereka nggak sesuai dengan seleraku. Nehi kawan, nehi. Aku, Mahmud Hidayatullah, adalah ikhwan dengan tampang yang lumayan oke, tinggi, tegap, dan berjenggot minimalis. Pakai kacamata pula. Aku jamin, ahwat manapun pasti klepek-klepek atau minimal salah tingkah bila berhadapan denganku. Aku bukannya membual, ini kenyataan. Kalian harus lihat di kampus, aku lebih populer ketimbang ikhwan-ikhwan LDK yang lain di mata para ahwat. Aku termasuk pintar berorasi, berkarisma,
dan selalu tampil mempesona dalam rapat-rapat konsolidasi keorganisasian. Bahkan saking mempesonanya, ada 1-2 ahwat yang tidak tahan hingga mengirimkan surat cinta padaku. Jangan sampai ihwan-ihwan yang lain sampai tahu. Kalau ketahuan bisa-bisa mereka gigit jempol kaki. Namun walaupun begitu, sampai detik ini aku belum juga menemukan apa yang kucari. Sudah 2 bulan waktu merangkak. Sial betul. Biodata ahwat yang cantik belum juga ada yang menyodorkan. Ya, masih belum ketemu. Bukannya aku telah kehabisan biodata, tapi aku juga tidak mengerti kenapa seluruh biodata yang disodorkan selalu dilampiri foto-foto ahwat yang mukanya tidak memadai. Cantik enggak, jelek, so pasti. Bayangkan, dari 10 biodata yang ditawarkan ada saja yang membuat aku mati rasa kalau memandang wajah mereka. Ada yang lubang hidungnya terlalu lebar, matanya yang kelewat belok, atau bibir yang hitam seperti kena nikotin. Ada juga yang jerawatan, pipinya cekung, terlalu gemuk, sampai ada juga yang nyaris tak berdaging, kurus kering seperti papan giling. Dipikir-pikir sih, pantas saja sampai sekarang mereka semua belum laku. Nggak cantik sih. Aku heran bukan kepalang. Kemana sih ahwat-ahwat cantik yang sering warawiri di kampus atau berdemo mengecam pornografi dan porno aksi? Mana sih ahwat-ahwat cantik yang sering terlihat mengajar di TPA-TPA atau sedang mengetik skripsi di rental? Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang disodorkan padaku? Kenapa harus ahwat-ahwat yang wajahnya tidak jelas yang diajukan jadi calon istriku? Mungkin aku terdengar sangat jahat, tapi apa aku salah menginginkan istri yang cantik? Normal kan? Wajar kan? Gak salah kan? Aku yakin seluruh ihwan yang ku kenal juga mau beristrikan ahwat yang cantik. Ahwat yang bola matanya jernih, bulu matanya lentik, pipinya kemerahan, hidungnya mancung bangir, bibirnya merah mungil dan yang berkulit mulus. Bohong berat kalau ada ihwan yang bilang tidak mau. Sure, setelah beberapa kali penolakanku sebagai orang yang tadinya semangat menyodoriku biodata mulai terlihat payah. Tampak malas-malasan memberikan biodata yang lain. Di antara mereka bahkan ada yang sudah beberapa kali aku tolak, seperti Jaja, teman kampusku yang sudah lebih dulu merit. Kamu mau yang seperti apa sih, Mut? Aku hanya tertawa lalu menjawab sekenanya. Menjawab berputar-putar tanpa tahu juntrungannya kemana. Yang penting ngeles. Jangan sampai tersudut oleh pertanyaan demi pertanyaan yang terlontar dari mulut Jaja. Kecil, urusan bersilat lidah aku adalah ahlinya. Aku kan pernah juru debat skala kampus. Urusan dengan si Jaja bisa selesai dengan mudah. Aku mampu membuat Jaja berpikir aku sedang mencari calon yang ideal dalam arti yang lebih dalam. Ya, aku masih berusaha untuk tetap tampil seperti ihwan yang terhormat. Tidak mencari ahwat semata, cuma persoalan tampang. Dan hasilnya, Mut, kamu belum menetapkan calon istri kan? Nih, aku punya biodata baru buat kamu. Lihat ya. Ani baru dapat dari ketua keputrian kampus kita nih, Mut. Masih fresh, coba deh dibaca dulu. Siapa tahu cocok. Kalian tahu, biodata masih terus berdatangan. Sayang, aku harus menelan kekecewaan yang berulang-ulang. Karuan saja kepala ini pusing jadinya. Aku jadi serba tidak enak. Sudah 15 biodata, kurasa aku tidak pernah menghitungnya yang telah kutolak. Bahkan di antaranya ada 3 biodata yang disodorkan Ustadz Rizal padaku. Beliau pun mulai mempunyai kecurigaan yang sama dengan Jaja. Bagaimanapun pastilah tumbuh sebuah tanda tanya besar di kepala mereka. Kenapa seluruh biodata yang dibawa berakhir dengan penolakanku? Tapi bukan Mahmud namanya kalau tidak bisa mengelak. Terkadang aku merasa bersalah juga. Kok ya aku tega menolak 15 biodata ahwat hanya gara-gara masalah muka? Toh bukan mau mereka punya muka seperti itu. Lagi pula bukankah Rasul lebih menyukai perempuan yang baik agamanya ketimbang sekedar baik wajahnya? Di antara 4 kriteria yang layaknya diajukan pada wanita yang hendak diperistri seorang muslim,
Pengetahuan agama ada di prioritas pertama. Kalau sudah ingat hadis satu ini aku jadi pusing juga. Apa iya ya harus mementingkan agama ketimbang wajah? Terus terang aku belum sanggup sehebat itu. Bagiku, muslimah yang cantik jauh lebih baik ketimbang muslimah yang jelek. Walaupun yang jelek punya pengetahuan keislaman yang lebih baik dari yang cantik. Lagi pula ilmu kan bisa dicari. Nah, kalau masalah muka kan repot. Masa iya mau dioperasi plastik seperti Michael Jackson? Mahal tahu. Sebenarnya tak ada paksaan biodata calon istriku harus datang dari Ustadz Rizal atau Jaja. Maka dari itu banyak pula teman-temanku yang mengajukan calonnya, walau mayoritas harus bernasib seperti Jaja. Di antara mereka ada yang bernama Salim, pemuda yang mengaku belum memikirkan untuk menikah, dititipi biodata Ahwat untuk disampaikan pada aku. Gimana Mut? Aku memandang Jerry pada foto Ahwat yang dibawa Salim. Ukuran postcard, gede, aku bisa lihat seluruh bagian wajahnya, mulus, tidak berjerawat. Flek-flek juga tak ada, relatif cantik sih, tapi sungguh aku tak pernah berminat punya istri berkulit gelap. Lumayan berumur pula. Jangan-jangan kalau nanti aku menikah dengannya, anakku bakal belang mirip zebra cross. Gimana? Maaf Delim, kayaknya enggak loh. Kok udah mutusin? Ente kan baru lihat fotonya. Biodatanya kok nggak dilihat? Salim mengerutkan dahinya. Ups, aku baru tersadar. Ya, dari tadi aku belum melirik sedikit pun biodata sang Ahwat. Yang cukup lama terkapar kesepian di atas meja. Namanya, tanggal lahirnya, berat badan plus tingginya, dan bla bla bla. Setelah melihat fotonya, jujur saja biodata itu tak lagi terlalu penting buatku. Namun supaya Salim tidak curiga, aku mengambil biodata tersebut dan berpura-pura khusyuk membacanya. Sedikit sandiwara di depan kawan, biasa itu. I still with my decision before Salim. Jadi, ya aneh gak bisa. Salim menyenderkan dirinya di kursi. Nafas panas terhempas keluar dari mulutnya. Bingkai mukanya tampak payah. Coba dipikir-pikir lagi deh Mut, jangan terlalu cepat memutuskan. Aku jadi curiga, Salim tampak berharap betul aku mau mempertimbangkan biodata tersebut. Memangnya dia siapa Lim? Dia Lilis Kirana kakakku. Aku menelan ludah pahit, glek. Baru sadar akan kemiripan Lilis dan Salim. Keduanya beralis tebal dan berkulit coklat agak gosong, menjelang hitam mutlak. Masa, ente jangan main-main Lim. Buat apa main-main Mut? Ani sungguh-sungguh. Ani sangat berharap ente mau mempertimbangkan kakak Ane. Dia itu udah hampir 39 tahun. Dan sampai sekarang biodatanya selalu ditolak sama ihwan-ihwan yang lain. Ane kasihan melihatnya. Tiap hari cuma ngajar anak-anak mengaji di masjid dekat rumah. Kerja juga belum. Habis lulus kuliah, tak ada satupun lamaran kerja yang nyangkut. Ane juga kasihan gara-gara para tetangga Ane terus ngomongin kakak Ane. Dibilang perawan tua lah, cuma nyusahin orang tua lah. Sejenak aku speechless, tak tahu harus berkomentar apa. Nasib para Ahwat memang bermacam-macam. Ada yang baru lulus sekolah menengah langsung menikah. Ada juga yang bernasib seperti Lilis, bertahun-tahun menunggu. Arjuna datang meminang, tapi tak jua kunjung tiba. Bahkan ada juga yang sampai akhir hayatnya meninggal tanpa sempat melenggang ke pelaminan. Memangnya ente nyari yang kayak apa sih Mut? Aku tersenyum. Ya, tampaknya sore ini aku harus kembali memutar ulang alasan lamaku. Walau belum tentu benar. Belum tentu seperti yang terucap. Apa saja akan kuucapkan agar Salim tidak tahu kalau aku mencari calon istri yang sekedar cantik, mudah, dan tidak berkulit hangus seperti kakaknya. Aku tidak berperasaan. Tidak juga. Banyak kok yang seperti aku. Lagi pula masa iya aku menikah cuma gara-gara kasihan? Pakai logika lah. Memangnya di dunia ini semua orang harus hidup bahagia? Enggak kan? Anggap saja nasib kakak si Salim itu suram dari sananya. Aku tidak harus mengorbankan kebahagiaanku demi Ahwat yang kulitnya bersaing ketat dengan negro itu. Ya toh? Salim tampak dirundung sedih. Aku mencoba menghiburnya dengan nasihat-nasihat yang terasa ompong bagi batinku sendiri. Sebab aku lebih tahu siapa diriku dibandingkan orang lain. Akhirnya aku menikah. Mempelainya namanya Inong.
Tetangga yang terpisah 25 rumah dari rumahku. Anaknya cantik, masih muda, dan berkulit kuning langsat. Pertama kali melihat aku langsung tergoda. 1 sendok teh ragu sempat kuteguk habis. Tapi yang namanya jatuh cinta memang mengalahkan segalanya. Tak lama Inong langsung kulamar. Di luar dugaan, ayahnya langsung menerima dan menyetujui lamaranku. Inong sendiri cuma diam ketika ditanya kesediaannya menikah denganku. Hahaha, diamnya seorang gadis sudah lebih dari cukup untuk diriku tersenyum lebar. 1 bulan ke depan, segala persiapan dilakukan. Resepsi, tempat, konsumsi, undangan, hiburan, sampai biaya sewa pelaminan. Belum lagi segala macam adat Jawa yang mesti dilakoni kami berdua. Orang tua Inong memang asli Jawa, aku menurut saja. Apalagi orang tuaku tak terlalu banyak menuntut yang aneh-aneh. Hari H tiba, kekhawatiranku sekonyong-konyong datang lagi. Nanti bagaimana? Aku jadi ketakutan sendiri. Tapi mana mungkin aku tidak mengundang teman-temanku di kampus. Bukankah itu menunjukkan kalau aku penakut? Namun kalau mereka nanti datang ke pernikahanku, apa aku tak jadi bahan tertawaan? Mahmud Hidayatullah, aktivis dakwah kampus kenamaan, menikah dengan seorang wanita yang untuk menutup auratnya saja susahnya minta ampun. Astaga, kalau sudah begini, mau bagaimana lagi? Resepsi diadakan di sebuah gedung serbaguna di daerah kelurahan tempat tinggalku. Tempat itu biasa digunakan untuk penyelenggaraan pesta pernikahan atau kegiatan seminar. Saat hari mulai terik, tamu-tamu mulai berdatangan. Di tengah kegundahan yang tidak juga hilang, aku memaksakan diri tersenyum saat satu persatu tamu mulai menyalamiku dan Inong. Tadinya aku mulai bisa mengontrol diri, tapi ketika rombongan teman-teman kampus datang, aku mulai panik. Keringatku bercucuran dan senyum tak bisa lagi kukembangkan. Aku memang tersenyum tapi aku tak yakin bibirku itu sungguh-sungguh tersungging. Selamat ya Mut, dapat juga kau istri yang alim seperti cita-citamu. Semoga pernikahanmu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Wah, kamu benar-benar hebat Mut. Kamu benar-benar mendapatkan istri yang cantik. Sayang, dia tak malu berkembang ria di depan kita semua. Seluruh temanku tersenyum, bersalaman dan menyisipkan pesannya pada aku dengan berbisik. Nada bicara mereka tak pernah lebih sinis dari hari ini. Bahkan Jaja tak sedikit pun tersenyum. Dia hanya datang, bersalaman dan tak lupa berkomentar untuk pernikahanku. Kau memang pandai beralasan Mut. Jadi dia alasanmu menolak para ahwat yang kuajukan untuk jadi istrimu. Mereka semua memang tak secantik istrimu kini Mut. Tapi setidaknya mereka mengerti bahwa Allah memerintahkan wanita bila sudah balik mengenakan jilbab dan menutup auratnya. Belum lagi bisa mengatasi kekacauan akibat ucapan Jaja dan teman-teman kampus. Selanjutnya datang teman-teman mengajiku. Semuanya cuma menyalamiku dan tak banyak bicara. Bahkan tidak menunjukkan sikap membenci kebohonganku selama ini. Mereka diam, cuek, apatis, seolah tidak lagi peduli mau apa aku setelah pernikahan ini. Kalaupun ada yang berbicara cuma untuk menyampaikan kalau Ustadz Rizal berhalangan hadir karena sesuatu. Aku menghela nafas berat, aku yakin Ustadz Rizal tidak datang karena pernikahanku ini sendiri. Di mana mau datang? Dia mana mau datang ke resepsi yang jauh dari nilai Islam yang selama ini beliau genggam erat. Kepalaku terhuyung, bergoyang-goyang, goyah. Tadinya aku pikir masih sanggup bertahan sampai resepsi selesai. Ya, aku masih merasa mampu mengatasi semua kekacauan ini. Sebuah harga yang setimpal untuk hajatku pada kecantikan Inong. Tapi kalau kulihat Salim mengantri di antara barisan tamu yang hendak berjabat tangan denganku, jantungku berdegup kacau. Sekuat tenaga aku menelan ludah, seraya mencoba menoleh ke arah Inong sekali lagi. Ya, Inong memang cantik. Cantik sekali, sesuai dengan seleraku. Untuk dialah aku jadi bahan lelucon hari ini. Keparat, buk, mataku mengabur. Gedung resepsi seperti kehilangan penerangan. Aku tak tahan lagi, aku pun lalu jatuh terjengkang, roboh, pingsan.
Kurasa seseorang telah memukulku dengan sekuat tenaga hingga rahangku goyah dan bibirku perih terasa mengeluarkan darah. Entah siapa yang melakukannya, aku tidak sempat mengenalinya. Semuanya berubah, terlalu cepat dan gelap, lebih gelap dari kulit Lilis Kirana, kakaknya Salim.